Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini Minggu 17 Mei 2020 kita kembali bersama-sama beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang terus kita alami sampai dengan hari ini. Kendati pun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan mengambil waktu teduh, kita menyiapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri dan kita bersama-sama mengatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikannya di hidup kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kiranya puji-pujian tetap ada di dalam hati dan hidup kita persembahkan kepada Allah kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, Yesus adalah jaminan mulia, sungguh dan pasti, Yesus milikku selamanya. Kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur untuk karya Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. aku berserah kepadanya. Aku berserah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia serahkan segalanya, bahkan nyawanya Dia berikan bagi kita. Dia menebus kita, Dia memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena serahkan segalanya
Mari kita berdoa. Sungguh kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dalam segala keberadaan hidup kami, dalam segala pergumulan persoalan kehidup kami bersyukur untuk setiap kebaikan, anugerah penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur kami kepadamu pada hari ini. Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah menyertai, Engkau yang sudah menolong, Engkau yang sudah menjaga dan melindungi kami. Biarlah di dalam hati kami kiranya terus rindu untuk memuliakan Tuhan hari lepas hari. Kiranya anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami terus menjadi alasan untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Bersama dengan semua jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing kami datang memuji memuliakan Engkau. Tuhan, Engkaulah yang melayakkan kami, Engkau yang menyucikan menguduskan kami, sehingga pujian penyembahan kami lewat ibadah yang kami selenggarakan hari ini sungguh boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dari awal hingga akhir Tuhan menolong kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 6 ayat yang kedua sampai dengan 11. Mazmur 6 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-11. Bagian yang pemimpin saya akan membacakan, bagian jemaat kita semua jemaat sekalian membacakannya. Doa dalam pergumulan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Bersama-sama, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kiranya bagian firman Tuhan ini terus menguatkan kita. Dikala kita mengalami pergumulan, kita punya satu keyakinan, ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, kekuatan bagi setiap kita. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh teman-teman Hawaii
Kiranya pujian ini menjadi doa kita untuk bangsa dan negara kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita mampu menjalani hari-hari hidup kita karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kuasa kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kakinya. Kita menyanyikan dengan sukacita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi nyanyikan pujian dengan sukacita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kiranya kita terus suka untuk memuji Tuhan untuk setiap kebaikannya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Manaransyah. Kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Kiranya kita suka dan terus rindu untuk bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kiranya ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Melewati setiap badai, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini masih ada kesempatan Tuhan izinkan kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan Engkau kembali menyapa kami dengan firman-Mu. Doa kami ya Tuhan, Engkau tolong kami bersama-sama dimanapun kami berada saat ini. Pesan firman Tuhan sampai kepada kami dan Tuhan berbicara bagi setiap masing-masing pribadi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini, dan setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu teks kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Saya membacakan Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diriku atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamat-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sepasang pemuda mengawali perjumpaan mereka di suatu gereja di mana mereka bersama-sama melayani Tuhan. Seorang pemuda ini bertalenta sebagai seorang pemain musik di gereja tersebut. Demikian juga seorang pemudi ini bertalenta sebagai worship leader atau memimpin pujian saat ibadah. Mengawali perjumpaan mereka di sebuah gereja ini, dan akhirnya mereka berkomitmen bersama-sama untuk menjalin sebuah relasi ke tahap mereka berpacaran. Saudara, setelah 8 tahun mereka berpacaran, mereka menjalin sebuah hubungan sampai kepada satu titik komitmen mereka untuk hidup bersama. Ingin merancang sebuah hari pernikahan
yang sudah mereka sepakati, baik mereka berdua maupun kedua orang tua mereka. Mereka sudah menetapkan hari tanggal pernikahan mereka. Bahkan hari tanggal pernikahan mereka tetapkan pada tanggal 11 April yang lalu. Tetapi oleh karena adanya COVID-19 ini, akhirnya mereka tunda pernikahan mereka sampai bulan September yang akan datang. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, rencana pernikahan mereka sekalipun sudah mereka atur sedemikian rupa, semuanya tidak terlaksana. Karena tepat pada tanggal 25 April yang lalu, kita dikejutkan dengan seorang dokter muda namanya Michael Robert Marampe. Beliau dipanggil Tuhan oleh karena terpapar COVID-19. Kisah beliau dimuat banyak media. Kisah beliau dimuat di banyak sosial media, mengisahkan bahwa beliau dipanggil Tuhan dan mengisahkan bagaimana hubungan mereka dengan tunangannya. Itu banyak dikisahkan, saudara. Beliau adalah seorang dokter muda, dokter yang masih muda, dokter yang berdedikasi, dokter yang menjadi panutan. Saudara bayangkan, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapa pribadi yang salah satunya yang terpukul, yang sedih dengan kedukaan ini? Salah satunya adalah Novia, tunangannya. Tidak diungkapkan bagaimana sedihnya, tidak diungkapkan bagaimana doanya. Tetapi saya percaya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hati kecilnya mungkin bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai itu doa itu muncul seperti demikian, saya kira manusiawi, saudara. Kalau sampai ada satu doa yang keluar dari Novi, Tuhan, mengapa harus dia cepat engkau ambil? Mengapa Tuhan, tunangan saya yang saya kasih engkau cepat ambil? Saya tidak tahu saudara bagaimana isi doanya. Tetapi kalaupun itu yang didoakan, saya pikir sangat manusiawi, saudara. Mazmur pasal 13 yang kita baca ini adalah mazmur tergolong satu mazmur ratapan. Mazmur yang berisi dengan keluhan kepada Tuhan. Mazmur yang berisi dengan ratapan, rintihan kepada Tuhan. Kita tidak tahu persis saudara apa yang menjadi pergumulan Raja Daud. Tidak tahu persis apa yang menjadi permasalahan yang sedang Daud hadapi. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak beberapa hal yang perlu kita sama-sama pelajari. Pertama adalah Raja Daud dalam fase pergumulan yang berat, yang berkepanjangan. Daud ada dalam satu titik pergumulan yang berat berkepanjangan. Itu nampak dari kalimatnya, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Menunjukkan satu fase yang panjang, ada dalam satu pergumulan yang panjang. Sehingga Daud berkata, Tuhan, berapa lama lagi? Namun yang kedua, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud berdoa kepada Tuhan. Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan. Daud berkeluh kesah menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Tapi saudara yang terkasih, bagian terakhir Daud juga menyampaikan proklamasi imannya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara. Daud merintih, Daud berdoa, tetapi Daud akhiri dengan sebuah proklamasi imannya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat. Seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya. Daud adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan. Alkitab mengisahkan bagaimana cara Tuhan memanggil Daud, cara Tuhan memakai Daud, saudara kasih Tuhan. Bahkan secara pribadi, Daud banyak mengalami cara Tuhan menuntun hidupnya. Daud banyak mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahkan ada banyak mazmur-mazmur yang dia tulis. Bahkan satu mazmur yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan sekali aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebuah ungkapan
bagaimana pengalaman Daud dengan Tuhan kalau Tuhan itu menjadi gembalanya. Tetapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kali ini bukan pujian dia sampaikan kepada Tuhan. Kali ini seolah-olah bukan pengakuan iman yang dia sampaikan kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Daud sedang mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Daud sedang mempertanyakan, Tuhan, mengapa engkau seolah-olah absen dalam hidupku hari ini, bahkan saat ini. Maka saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat pertama itu Daud berkata, ayat yang kedua yang saya masukkan, Daud berkata, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Atau terjemahan lain, sampai kapan kau lupakan aku ya Tuhan? Sampai kapan Tuhan kau lupakan aku? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud sedang ada dalam satu fase yang sulit luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita sungguh-sungguh saudara melihat kepada teks ini, menjiwai akan teks ini saudara dikasihi Tuhan, ada kemungkinan Daud mengungkapkan rintihannya. Bahkan mungkin Daud tersyukur di hadapan Tuhan, bahkan sambil meneteskan air mata dan mengenengada kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan kau tinggalkan aku? Aku sudah tidak kuat Tuhan dengan kehidupan ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud seolah-olah ingin segera lepas dari persoalan ini. Daud ingin segera mengakhiri masa sulit ini. Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu? Daud betul-betul mengalami, saudara dikasih Tuhan, rasa keterhilangan jejak Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan itu menghilang dari hidupnya. Tuhan itu seolah-olah melarikan diri dari hidupnya. Sehingga dia berkata, Tuhan, mengapa engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita, dalam kitab Bilangan, dalam ucapan berkat yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wajahmu itu menunjukkan berkat Tuhan. Wajahmu itu menunjukkan Allah mempedulikan. Wajahmu itu menunjukkan Allah memperhatikan umatnya. Tetapi sekarang saudara dikasih Tuhan, Daud berkata, Tuhan, mengapa engkau sembunyikan wajahmu? Seolah-olah Tuhan jauh dengan dia. Berkat Tuhan itu jauh dengan dia. Bahkan kehadiran Tuhan itu jauh dengan dia pada saat ini. Saudara dikasih Tuhan, berapa lama lagi aku harus menanggung kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi Tuhan aku harus khawatir, aku harus bersedih sepanjang hari dalam hidupku? Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 6, Daud berkata, aku lesu karena aku mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Satu kondisi yang betul-betul Daud merasakan tidak sanggup dengan kehidupan ini, tidak sanggup dengan realita kehidupan yang sedang saya alami hari ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesendirian, perasaan ditinggalkan oleh Allah dalam menghadapi masalah membuat Daud semakin hari makin berat, membuat Daud makin hari makin terhimpit, membuat Daud makin hari makin merasakan tidak mampu menjalani kehidupannya. Saya percaya saudara, dalam kondisi ini Daud terganggu secara iman, terganggu secara psikologis dalam kehidupannya. Hatinya hanya diliputi dengan rasa kekhawatiran, hatinya diliputi dengan rasa kesedihan. Ini sebuah realita kehidupan yang sedang dialami oleh Daud. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belum lagi dia katakan musuh-musuh itu meninggikan diri atasnya. Musuh-musuhku meninggikan diri atasku. Allah selama ini yang dia andalkan saudara,
Allah selama ini dianggap sebagai gembalanya yang baik, tetapi sekarang seolah-olah Allah itu diam 1000 bahasa terhadap pergumulannya. Seolah-olah Allah itu berdiam diri, membiarkan Daud bergumul sendiri. Saudara dikasih Tuhan, bukankah itu satu fase kehidupan yang sulit, saudara? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebuah gejolak antara iman dan fakta yang sedang terjadi dalam hidup Daud. Gejolak iman dan fakta yang terjadi. Imannya berkata, aku berseru kepada Tuhan, aku merintih kepada Tuhan. Tetapi faktanya berbeda, saudara. Fakta yang dia hadapi adalah sulit saat ini. Fakta yang dihadapi adalah hari ini seolah-olah Allah menutup telinganya mendengarkan seruanku hari ini. Itu fakta, saudara. Hari ini saudara kita punya pergumulan sama, saudara. Kita sedang dilanda oleh sebuah pergumulan besar. Salah satunya adalah COVID-19 melanda kita hari ini. Tetapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dampak dari pergumulan ini tentunya masing-masing berbeda. Ada kita dalam satu pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan dengan usaha, pergumulan dengan anak-anak kita. Tapi saudara, mari kita berdoa seperti Daud. Sampaikan keluh kesah kita kepada Daud. Daud itu saudara dikasih Tuhan, merintih di hadapan Tuhan, tidak menutup-nutupi pergumulannya. Saya pikir inilah letak otentiknya Daud di hadapan Tuhan. Dia bersampaikan, Tuhan, Engkau tinggalkan aku. Tuhan, mengapa wajah-Mu Engkau sembunyikan? Daud menyampaikan apa yang menjadi rintihannya, to the point di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kecenderungan dalam hati Daud untuk mengandalkan diri sendiri. Kita tahu saudara, ada banyak orang di sekitar Daud. Daud sebagai seorang raja, Daud punya pasukan, bahkan beribu-ribu mungkin pasukan Daud. Tapi tidak ada kecenderungan Daud untuk mengandalkan kekuatan. Bahkan potensi ada dalam dirinya untuk diandalkan selain datang kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesesakan seperti itu, di dalam sebuah kesedihan yang menekan Daud seperti itu, Daud datang berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Dalam kesesakan dan persoalan berat, Daud datang kepada Tuhan. Inilah sebuah respon yang benar terhadap persoalan yang sedang menindih. Inilah sebuah respon yang harusnya dilakukan setiap orang percaya terhadap penderitaan yang sedang menekan hidup. Perhatikan saudara doanya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Kalau tadi Daud katakan, mengapa Engkau sembunyikan wajah-Mu Tuhan? Tapi sekarang Daud berkata, pandanglah kiranya ya Tuhan. Perhatikan saudara, kata-kata tadi keluhan, kata-kata rintihan tadi saudara dikasih Tuhan. Sekarang Daud ubah menjadi sebuah doa penuh keyakinan kepada Tuhan. Daud berkata, pandanglah aku ya Tuhan. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan memandang hidupnya, akan mengarahkan wajahnya, artinya akan memberkati perjalanan Daud. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita perhatikan di situ, ya Tuhan Allahku, ya Tuhan Allahku. Kataku saudara menunjukkan betul-betul Daud itu punya relasi pribadi dengan Tuhan. Sama halnya saudara ketika kita berkata, dia adalah suamiku, dia adalah istriku, dia adalah anakku, dia adalah saudaraku. Itu menunjukkan saudara, ada satu kedekatan hubungan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Daud berkata, ya Tuhan Allahku,
Doa yang digerakkan dari sebuah keyakinan kepada Tuhan, itulah yang membangkitkan iman Daud. Doa yang digerakkan oleh sebuah keyakinan kepada Tuhan, itulah yang kembali menggairahkan hidup Daud untuk menjalani kehidupan yang sedang susah saat itu. Isi doa yang berikutnya, saudara, Daud berkata, buatlah mataku bercahaya, supaya aku jangan tertidur dan mati. Apa artinya, saudara? Ini menunjukkan sebuah kondisi yang betul-betul, saudara, Daud ada di dalam kondisi yang betul-betul menyesakkan dalam hidupnya. Menunjukkan satu kondisi psikologis yang betul-betul benar-benar menghadapi suatu persoalan yang besar dalam hidupnya. Makanya dikatakan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Aku butuh energi baru dari Tuhan. Aku butuh kekuatan baru dari Tuhan. Aku butuh suntikan imun yang baru dari Tuhan, supaya aku tidak mati. Artinya apa, saudara? Betul-betul Daud ingin merindukan kekuatan ekstra dari Tuhan menghadapi persoalan hidupnya. Betul-betul Daud mengharapkan Tuhan campur tangan dalam hidupnya, sehingga Daud mampu menjalani kehidupan yang masih berlangsung. Doa Daud, saudara, tidak hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Doa Daud tidak hanya berorientasi kepada minta kelepasan terhadap persoalan, tetapi Daud berdoa agar Tuhan beri aku kekuatan, agar aku bisa bertahan dalam kondisi yang sulit ini, agar aku bisa tetap bisa mengarahkan pandanganku kepada Tuhan dalam kondisi yang sesulit-sulitnya ini. Kita minta kelepasan, saudara, tidak salah, saudara. Namun jangan lupa, terkadang Tuhan ingin kita bertahan di dalam sebuah kondisi untuk kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tidak salah, saudara, kita minta kelepasan dari Tuhan. Tidak salah kita minta Tuhan lepaskan saya dari pergumulan ini. Tidak salah, saudara. Tetapi ingin saya katakan, terkadang Allah ingin seolah-olah membiarkan kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya dan saudara memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hidup bergantung dengan Tuhan, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan, bagaimana hidup berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ingin rindukan kepada setiap kita, saudara. Dalam kalimat doa berikutnya Daud berkata, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan. Apa artinya, saudara? Siapa sih musuh Daud? Siapa sih yang menjadi musuh Daud? Ada banyak, saudara, yang menjadi musuh Daud. Bisa saja Saul, raja yang dia gantikan. Bisa saja Absalom, anaknya sendiri, yang mencoba mengkudeta Daud pada usia tuanya. Bisa jadi adalah bangsa-bangsa asing yang ingin menghancurkan Yerusalem pada waktu itu. Tapi saudara, musuh-musuh itu identik dengan orang yang tidak kenal Tuhan, identik dengan orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Maka Daud berkata, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Artinya apa, saudara? Kalau sampai Daud kalah, maka orang berpikir Allahnya Daud yang kalah. Maka Daud menginginkan supaya orang tidak berkata Allah itu yang kalah, saudara. Artinya apa, saudara? Daud tetap inginkan melihat Allah dimuliakan terhadap pergumulannya, Allah dimuliakan terhadap persoalannya, dan orang tetap berpikir benar terhadap Allah yang dia sembah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdoa hari ini, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan cara berpikir seperti Daud berpikir, kalaupun aku hari ini dalam kesulitan, Tuhan, kiranya orang melihat aku,
menemukan ada Allah yang kusembah dalam hidupku, tetap dimuliakan dalam hidupku. Kalau aku dalam pergumulan hari ini Tuhan, biarkan orang yang lain yang tidak percaya dengan Allah yang kusembah, mereka menemukan ada Allah dalam hidupku. Ada Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Sehingga saudara, orientasi doa kita bukan hanya kepada kelepasan sendiri, bukan hanya kepada persoalan pribadi sendiri, tetapi kepada Allah yang dimuliakan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang ketiga, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah Daud menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan, Daud datang tersungkur berdoa kepada Tuhan. Namun pada bagian akhir, Daud menyampaikan proklamasi imannya kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 itu diawali dengan kalimat tetapi. Kata tetapi itu sebuah pengontrasan dengan hal yang sebelumnya terjadi, saudara. Tadi Daud itu meragukan Tuhan, mempertanyakan Allah dalam hidupnya. Tetapi saudara, ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia berbuat baik kepadaku. Perhatikan saudara, ada 5 kata aku di situ. Ada 5 kata aku di situ. Aku ini menunjukkan pernyataan personal Daud dengan Tuhan. Aku itu menunjukkan pernyataan personal Daud dengan Tuhan, saudara. Aku Tuhan. Aku ingin percaya Tuhan. Aku ingin bersorak-sorak Tuhan. Karena apa Tuhan? Karena aku tahu Engkau baik Tuhan. Karena aku tahu Engkau penolongku Tuhan. Karena aku tahu Engkau gembalaku Tuhan. Maka aku Tuhan ingin bersorak-sorak. Aku ingin menyanyi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, situasi di sekitar Daud mungkin belum berubah, saudara dikasih Tuhan. Pergumulan Daud mungkin belum berubah, saudara. Bahkan alias masih sama. Persoalan mungkin masih mengikuti Daud. Tetapi saudara, Daud sudah berubah. Persoalan boleh belum berubah, saudara. Situasi boleh belum berubah, tapi cara Daud menyikapi persoalan sudah berubah, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Situasi masih sama, kondisi masih sama, tapi hati Daud sudah berubah dalam menyikapi pergumulannya. Cara Daud di dalam memandang sebuah persoalan sudah berubah, saudara. Perspektif Daud dalam menghadapi pergumulan sudah berubah, saudara. Daud sudah beranjak dari sebuah keterpurukan secara spiritualitas. Daud sudah sembuh dari tekanan psikis terhadap pergumulannya pada waktu itu. Sebuah kekecewaan, sebuah ratapan, sekarang Daud meresponnya dengan apa? Dengan sebuah doa, dan muncullah proklamasi iman yang keluar dari hati Daud. Daud sudah tidak lagi ditekan dengan perasaan ditinggalkan Tuhan. Daud sudah bangkit, saudara. Seorang teolog bernama Robert Charles Sproul, yang saya kutip lewat akun Instagram Kristen Reformasi, saudara. Dia menulis begini: aku tidak selalu merasakan hadirat Tuhan, namun janji-janjinya tidak tergantung kepada perasaanku. Janjinya tersebut bergantung pada integritas Allah. Saudara, bisa saja saudara hari ini merasa dekat dengan Tuhan. Saudara betul-betul merasa dekat dengan Tuhan. Tapi bisa jadi saudara hari ini merasakan Allah itu jauh dengan saudara. Allah itu meninggalkan saudara. Allah itu membiarkan saudara. Bisa terjadi itu ada dalam perasaanmu hari ini.
Tapi saya ingin katakan, dua-dua cara berpikir ini bisa salah, saudara. Dua-dua cara merasakan hal ini bisa salah, saudara. Ketika saya dan saudara hanya bergantung hanya kepada perasaanmu dan perasaanku. Supaya benar bagaimana? Kita harus hidup dan menghidupi firman. Maka kita akan ditolong oleh firman, bukan oleh perasaan kita merasakan Allah hadir dan tidak hadir, saudara. Bukan perasaan kita merasakan Allah dekat dan tidak dekat dengan saya, tetapi dalam firman itu Allah akan menyatakan, firman Tuhan itu akan menerangi kita, firman Tuhan itu akan mengembalikan kita bahwa hidup kita sekarang dekat dengan Tuhan atau kita jauh dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Daud merasakan jauh dengan Tuhan, tetapi padanya Daud kembali kepada Tuhan. Ternyata dia berkata, Tuhan itu baik kepadaku. Aku ingin bersorak-sorai kepada Tuhan karena dia penyelamatku. Saudara, itu bukan perasaan Daud, saudara. Itu bukan emosi Daud, saudara. Tetapi itu berbicara lagi kepada kebenaran, berbicara lagi kepada firman yang dia hidupi, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pergumulan kita hari-hari ini, betapa pentingnya kita hidup dengan firman. Betapa pentingnya saya dan saudara merenungkan akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan padanya firman Tuhan itulah akan menolong kita untuk kita kuat di dalam persoalan yang mungkin silih berganti terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Bisa saja hari ini saudara sedang meratap berbeban berat. Bahkan bertanya, Tuhan, mengapa harus terjadi dalam hidupku? Dengan doa dan bertekunlah kepada Tuhan, engkau akan mengalami seperti pengalaman Daud berdoa kepada Tuhan. Persoalan apa yang sedang Anda alami hari ini? Mungkin saudara sudah merasa tidak kuat dengan persoalan ini. Merintihlah kepada Tuhan seperti Daud merintih di hadapan Tuhan. Dan berdoalah seperti Daud berdoa kepada Tuhan. Pastilah ayat 6 itu akan menjadi pengalaman kita dengan Tuhan. Aku pun akan bersorak-sorak karena Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu baik bagiku. Iman sejati tidak meniadakan ketakutan, saudara. Iman sejati kepada Tuhan tidak dengan sendirinya kita akan lepas dari setiap persoalan. Tetapi iman sejati akan memampukan kita untuk kita tahap demi tahap bisa menjalani kehidupan yang sulit ini. Karena kita memandang ada Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi gembala kita, memegang tangan kita di tengah-tengah persoalan ini. Kita manusia natural, saudara. Manusiawi, saudara, kalau kita hari ini takut. Manusiawi kalau hari ini kita khawatir, saudara. Namun marilah kita pandang kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kita seperti Daud berkata, Tuhan baik dalam hidupku. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup bagian khotbah ini, saudara. Seorang bernama Joyce Lynn, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Beliau adalah warga negara Amerika, namun juga berdarah Taiwan, saudara. Pakar dalam bidang IT, namun juga memiliki lisensi untuk menjadi seorang pilot, saudara. Setelah bekerja, dikatakan dalam kisah hidupnya, bekerja selama 10 tahun, bekerja sebagai seorang direktur IT. Namun pada saat itu beliau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan secara penuh waktu. Karirnya dia tinggalkan, kedudukannya dia tinggalkan. Akhirnya dia masuk sebuah seminari dan menyelesaikan program Magister Teologi. Saudara kasih Tuhan, kecintaan beliau terhadap masyarakat Papua itu yang mendorong beliau datang ke Indonesia, saudara. Kecintaan beliau terhadap masyarakat pedalaman Papua itu mendorong beliau untuk datang ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia, dan ingin melayani Tuhan di negeri kita Indonesia. Sebagai seorang pakar IT dan juga dia sebagai seorang punya
lisensi untuk pilot, saudara dikasih Tuhan. Beliau juga banyak bidang ilmu yang dia tekuni. Akhirnya dia mencoba menggabungkan, saudara dikasih Tuhan. Saya seorang pakar IT. Saya juga seorang pilot, saudara. Namun juga saya sudah belajar teologi. Saya ingin gabungkan ilmu ini. Akhirnya dia menemukan sebuah pelayanan misi, saudara dikasih Tuhan. Sebuah pelayanan misi. Dia bergabung dengan sebuah pelayanan misi dan akhirnya beliau menjadi seorang pilot, saudara dikasih Tuhan. Dia menerbangkan pesawat untuk mengangkut para misionaris ke pedalaman di Papua, untuk mengangkut para guru-guru, memberikan makanan di pedalaman Papua. Itu yang dia lakukan, saudara, dengan penuh ketulusan hati ingin melayani Tuhan. Namun saudara, kisah hidupnya berakhir pada tanggal 12 Mei kemarin. Sebagaimana kita dengar, saudara dikasih Tuhan, jatuhnya pesawat kargo yang sedang membawa bahan logistik, buku-buku yang dia bawa, jatuh di Danau Sentani, Jayapura. Ini mengagetkan, saudara. Banyak kaget. Kita pun pasti merasa sedih ketika mengetahui kisah ini. Orang yang punya hati untuk Tuhan, orang yang punya dedikasi untuk Tuhan, orang yang meninggalkan karirnya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan materinya untuk Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Bahkan masuk ke pedalaman Papua untuk Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dia tinggalkan semua. Kenyamanannya dia tinggalkan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, tragis cara Tuhan memanggil hidupnya. Jatuh pesawatnya ketika dia sedang melakukan misinya untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu absen, saudara, dalam hidupnya. Seolah-olah Allah membiarkan, saudara. Tuhan, masa engkau tidak mampu menopang pesawat itu supaya enggak jatuh? Bukankah dia adalah hamba-Mu, Tuhan? Bukankah engkau bisa, Tuhan, untuk dia menatakan tangan-Mu untuk pesawat itu bisa tidak jatuh dan padanya hamba-Mu tidak mati seketika? Bukankah masih banyak orang yang membutuhkan dia, Tuhan? Bisa jadi, saudara, macam-macam pemikiran yang sedang saya pikirkan ketika mendengar berita itu. Tapi itulah Tuhan, saudara. Itulah cara Tuhan. Tetapi di balik semua ini saya yakin kita percaya juga bahwa ada banyak pembelajaran di balik semua ini. Ada satu dedikasi anak Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Tapi satu sisi saya berpikir juga, apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan sedang perbuat tidak pernah salah. Tuhan sedang mendesain sebuah misinya jauh lebih besar. Saya percaya pekerjaan misi ketika hambanya Tuhan panggil akan menjadi semakin besar dan semakin besar melalui peristiwa ini. Demikian juga saudara, hari-hari ini, kalau saya dengan saudara sulit hari ini, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan lihatlah, tangan Tuhan akan terus menolong saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan Tuhan akan menolong hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Daud adalah seorang hamba Tuhan yang Engkau panggil secara khusus, ya Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya ada fase sulit yang dia harus hadapi. Bahkan Daud merasa Allah itu berdiam diri terhadap hidupnya, ya Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu Daud tersungkur dan berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya, ya Tuhan, Daud kembali memproklamasikan imannya bahwa Tuhan itu baik bagi hidup Daud. Tuhan itu penyelamat bagi hidupnya. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap kami juga mengakui Tuhan itu baik dan penyelamat bagi kami.
Tolonglah Tuhan setiap jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih karunia dari Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan hari ini. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kehidupan finansial kehidupan mereka, bergumul dengan ekonomi mereka, bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan anak-anak mereka. Kami berdoa kasih karunia yang sempurna datang dari Tuhan untuk setiap kami. Dan kami terus melihat tangan Tuhan untuk menopang dan menuntun kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID-19 ya Tuhan, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit saat ini ya Tuhan. Doa kami Tuhan menolong mereka. Doa kami juga Tuhan menguatkan mereka, para medis, para dokter, para perawat, dan semua orang yang Tuhan terus mengupayakan menolong saudara-saudara kami. Tuhan juga berkati mereka. Berkati pemerintah kami Tuhan di dalam terus mencari solusi ya Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Doa kami kiranya hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita senantiasa terus rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita untuk setiap kebaikan Tuhan di hidup kita. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan kita, banyak peristiwa yang sungguh kita tidak pahami, tetapi satu hal yang pasti, kita mau percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu ada di dalam otoritasnya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
kita berdoa. Kami bawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pakailah setiap rupiah-rupiah ini untuk memperluas kerajaan Tuhan lewat penata layanan di gerejamu di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Kiranya Engkau terus memberkati usaha pekerjaan semua jemaatmu, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, boleh menjadi sumber penghidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita hari ini, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Shalom jemaat sekalian, ada beberapa warta yang perlu kita ketahui hari ini. Yang pertama, tanggal 21 Mei, hari Kamis yang akan datang, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Namun ibadah kita akan bergabung dengan sinode yang akan diselenggarakan oleh GKK Jogja. Kiranya Bapak Ibu tetap bisa bersama-sama menikmati ibadah di rumah masing-masing. Dengan link ibadah tetap akan sama, kami akan informasikan melalui via WA. Demikian juga tanggal 24 Mei minggu depan kita akan ibadah seperti biasa, namun khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Wahyu Pramudia. Beliau adalah Gembala GKI Ngagel Surabaya. Kita doakan supaya Tuhan juga menolong beliau dalam persiapan, dan padanya nanti kita sama-sama juga diberkati dengan keberlangsungan ibadah yang akan datang. Yang terakhir, hari ini akan ada rapat majelis. Kiranya rekan-rekan majelis bisa mempersiapkan diri dan juga jemaat dapat mendoakan sehingga semua yang diagendakan secara khusus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa berlangsung dengan baik di dalam berkat Tuhan. Demikian informasi hari ini, kiranya Tuhan terus menolong kita, memberikan kesehatan bagi kita, tetap semangat bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia adalah Gembala kita yang akan tetap menopang, menolong di dalam perjalanan hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.